seorang staff, kita promote jadi supervisor, karena kita lihat dia bagus, tetapi kok dia nggak mau. Oh, ada yang begitu, Pak? Ada. Backup diri kita dengan data. Dengan data kita akan bisa berkata apapun, akan bisa menunjukkan bahwa di sini tidak ada anak emas, anak perak, anak perunggu, anak berlian, nggak ada. Data menunjukkan bahwa kalau dia bagus, dia bagus. Kalau dia kurang bagus, ya kurang bagus. Nah, nanti kita juga bahas di belakang juga bagaimana penilaian itu. Ya, itu yang penting sih, Pak. Ya. Gimana sih caranya nanti conduct seperti performance appraisal-nya yang bagus, terus biar nggak juga bias-bias dan lain sebagainya. Next slide. Ya, nah berikutnya performance management system and job performance system dan job performance-nya. Pertama adalah what you do, tentu ada objektif, tentu ada goal setting lagi. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Ada objektif. Jadi apa ya objektifnya? Apa dikerjakan berdasarkan dari posisi masing-masing, bagian masing-masing. Kemudian how you do it. How do you do it adalah baik seorang leader maupun seorang staff associate tentunya harus punya kompetensi. Seorang leader harus mempunyai kompetensi untuk memberikan feedback dan coaching kepada staffnya. Nah, sebagai seorang associate juga harus mempunyai kompetensi, kemampuan untuk melakukan kerjanya. Nah, itu untuk mencapai job performance. Kemudian what you need to improve. Nah, di sini yang kembali lagi kita sebut individual development plan. Individual development plan adalah perencanaan pembelajaran untuk mencapai kinerja yang lebih bagus. Di sini disebut job performance is evaluated both by what you do, objective, and how you do it, kompetensi. Jadi job performance itu dievaluasi berdasarkan bagaimana Anda melakukan dan what you do and how you do it. Objektifnya nyambung nggak dengan kompetensi. Nah, di sini kompetensi sekarang kita ada SKKNI dan sebagainya. Apakah sudah certified apa enggak? Kemudian di masing-masing perusahaan akan mempunyai kompetensi masing-masing. Di masing-masing jabatan, di masing-masing level ada kompetensi. Nah, kalau di tempat saya kadang-kadang kompetensi itu kita sebutkan antara hand, heart, and head. Hand itu adalah skill, ya. Heart itu adalah lebih banyak ke bagaimana kita berhadapan, interaction with the people. Head itu adalah thinking, creativity. Jadi kita skill harus punya. Kalau bekerja tidak punya skill, ya udah kita nggak bisa perform well. Kompetensinya nggak ada. Setelah kita mempunyai kompetensi, bagaimana kita teamwork, bagaimana kita menghargai orang, bagaimana kita berinteraksi dengan orang. Dan yang tentunya tidak kalah pentingnya adalah your head, ya, creativity, innovation, ya. Jadi itu kemudian business oriented, itu semua harus selaras. Nah, itu performance yang perlu kita lakukan. Di sini hubungan antara job performance dengan performance management system adalah objektif, nyampe tadi, kemudian leadership dan kompetensi, kemudian individual development. So itu kira-kira go. Oke. Yang dari slide ini mungkin yang memang saya tanyakan, Pak, di individual development plan itu masuk ke jenis training apa sih yang memang diperlukan untuk tim itu, masuk ke Pak di sana?
untuk ini apa pengembangan mereka seperti itu? Tentunya seperti yang awal saya bilang, individual development plan, pengembangan individu tergantung. Kalau orangnya sudah 20 tahun kerja di sana, skillnya sudah bagus, apa perlu kita train lagi mengenai skill? Nah, training itu kan tidak melulu mengenai skill, bisa juga knowledge, bisa juga attitude, bisa juga motivation. Jadi ya, ini juga lucu ya, di tempat saya ada seorang staff, kita promote jadi supervisor karena kita lihat dia bagus, tapi kok dia nggak mau. Ada yang begitu Pak? Ada. Jadi itu motivasi. Jadi makanya kalau kita kerja di industri begitu sebagai HR itu banyak hal. Ada yang nganggap dirinya luar biasa mampu, padahal kita anggap dia enggak. Ada yang sudah kita anggap dia mampu, nggak mau. Nah, di sini individual development plan tergantung daripada orangnya masing-masing. Apa yang perlu di-develop. Nah, itulah berdasarkan performance review. Tentu di performance appraisal itu ada yang attitude, ada yang skill, ada yang knowledge, ada yang motivation dan sebagainya, di sana dilihat. Nah, itulah yang perlu ditingkatkan kalau yang kurang. Tetapi yang bagus pun perlu juga kita tingkatkan. Nah, itu kira-kira. Oke, selanjutnya. Nah, ini menarik Pak. Nah, ini yang saya bilang cascade down. Cascade down daripada company objective. Ya. Objektif dari perusahaan tidak akan bisa tercapai kalau tidak semua ikut bergerak. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya company objektif itu sampai ke individual objektif? Contoh, company objektif harus mencapai guest satisfaction, kepuasan tamu itu let's say 90%. Untuk bisa mencapai kepuasan tamu, cukupkah dengan orang yang guest service saja melayani tamu? Ya, karena guest satisfaction itu mencakup keseluruhannya, baik itu dari produk, dari services, dari environment dan sebagainya. Sehingga dari objektif perusahaan itu harus diturunkan ke divisional objektif. Nah, tadi kan saya bilang bahwa kepuasan tamu bisa disebabkan oleh produk. Siapa yang membuat produk? Front office, bahwa produknya mengenai room division, mengenai kebersihan kamar, kenyamanan kamar. F&B, makanannya, spa, masasnya. Jadi itu dijabarkan ke division objektif. Kemudian anggaplah division objektif itu sekarang kita ambil di purchasing itu apakah hubungannya antara purchasing itu kan di accounting bagiannya ke purchasing, apa hubungannya purchasing dengan kepuasan tamu? Ada nggak tuh? Harusnya sih ada. Harusnya ada ya, karena kalau produk yang dibeli tidak datang on time, tidak sesuai quality, tidak bagus, ya tentu kepuasan tamu nggak ada. Nah, dari company perusahaan objektif dibagi ke division, finance, kemudian ke departemen yaitu accounting atau purchasing, kemudian ke individual. Individual itu siapa? Apakah purchasing manajernya, apakah shippingnya, apakah buyernya, itu harus turun cascade down. Jadi antara individual objektif, kalau semua individual objektif mencapai target, tentu departemental objektifnya tercapai. Otomatis. Kalau misalnya kembali kita bicara purchasing, ada 5 orang di purchasing, masing-masing dibagi
purchasing manager harus mencari harga yang bagus, kualitas yang bagus. Dia mencapai target. Receiving atau buyer dia pergi ke pasar atau mencari sesuatu sesuai dengan SOP, tapi target. Receiving, barang yang datang dicek, bagus apa enggak, nyampe target. Berarti masing-masing individu 5 orang di purchasing mencapai target. Nah, satu bagian daripada departemen finance mencapai target. Tentu di departemen bagian-bagian lain di IT, di apapun itu bagian finance itu mencapai target. Kalau semua individu mencapai target, departemental objektif tercapai. Di masing-masing division itu mempunyai departemen, ya, finance, kemudian purchasing, kemudian loss prevention, kemudian ada sales, ada marketing dan sebagainya. Semua departemen mencapai target, otomatis divisionnya juga mencapai target. Semua division mencapai target, otomatis kami mencapai target. Nah, di sini pentingnya kita baik perusahaan harus mempunyai setiap perusahaan harus mempunyai clear objektif. Kalau perusahaan itu mempunyai clear objektif, sekarang di cascade down, dijabarkan, diturunkan ke departemen atau ke division. Masing-masing division harus menjabarkan ke departemennya. Masing-masing departemen harus menjabarkan ke tim membernya. Sehingga kalau di bawah nyampe, otomatis ke atas. Nah itu kalau kita independent company. Kalau change company, tentu kalau semua company mencapai target, otomatis atasnya juga akan mencapai target. Nah itu di sini yang saya bilang, yang Agung sampaikan awal itu bagi bahwa apa sih hubungannya kinerja karyawan dengan keuntungan performa perusahaan. Nah itu. Ini jawabannya Pak ya. Nah di sini kira-kira yang tadi sudah ngegas awal-awal, sekarang mungkin sudah mulai terbuka sedikit. Okay. Berarti dari slideshow ini kita tahu bahwa memang segala sesuatu yang company inginkan harus di brief Pak ya sampai ke bawah juga, memang biar agar mereka juga tahu company objektif kita apa sih tahun ini, seperti itu, targetnya apa, seperti itu, dari departemen, divisi juga sampai ke secara keseluruhan garis besarnya apa, seperti itu Pak. Ya, setiap member, setiap karyawan harus tahu objektifnya, goalnya. Itu pernah nggak main bowling? Pernah Pak. Nah, main bowling tujuannya apa? Menjatuhkan pinnya ya. Betul. Kalau pinnya jatuh, begitu kita lempar bolanya, pinnya jatuh baru 2. Semangat nggak lagi untuk mengejar? Semangat Pak. Kenapa semangat? Karena masih banyak ada pin yang belum kita jatuhkan. Karena udah kelihatan nih. Kelihatan goalnya, ya. Nah sekarang kalau di depan pinnya dikasih kain, kita lempar bola bowlingnya, dia dengar gludung gitu. Kita nggak tahu berapa jatuh. Iya betul Pak. Karena ada kainnya. Seberapa lama kita semangat main bowling kalau kita nggak lihat goalnya? Sebentar aja Pak. Ya. Akhirnya kita sudah kita nggak tahu goalnya, nggak tahu tercapai apa enggak, bolanya pinnya sudah habis apa enggak, kita nggak tahu, kita tetap padahal sudah habis atau padahal nggak kena sama sekali. Nah itulah sehingga kalau kita nggak tahu goal kita nggak tahu target kita nggak akan puas bekerja, tidak akan suka bekerja. Nah ini yang cenderung karyawan juga akan pergi karena dia nggak tahu dah, karena satisfaction itu beda ya. Kadang-kadang kita mencapai goal, ya kita senang sekali. Misalnya kita ingin beli sesuatu, mengumpulkan uang, akhirnya bisa tercapai beli, suka nggak? Suka banget. Nabung dan nabung. Ya, itu suatu kepuasan tersendiri. Nah ini kembali sama dengan di sini ada objektif daripada perusahaan harus di cascade down sampai sekecil itu barangkali. Oke. Ini slideshow-nya memang gongnya Pak ya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai rating skill-nya Pak. Nah, sekarang tadi kita bicara mengenai appraisal, penilaian. Nah,
macam-macam lah rating skill untuk penilaian. Ada yang menilai dengan angka 1, 2, 3. Kemudian ada yang menilai dengan macam-macam. Nah, di sini saya berikan gambaran. Tidak mesti diikuti. Tetapi ini adalah gambaran saja yang pernah saya lakukan. Jadi rating kita akan bagi menjadi 4. Biar gampang aja. O dari outstanding, E dari exceeding expectation, kemudian M dari meet expectation, dan D did not meet expectation. Jadi nilainya pada saat appraisal setelah tentu banyak kategori, banyak penilaian yang akan dinilai secara umum, apakah dia outstanding, exceeded all expectation, exceed expectation, meet expectation, atau do not meet expectation. Nah, mari kita lihat masing-masing bahas lebih detail ya, lebih detail. Outstanding. O. Di sini definitionnya significantly exceed expectation on most or all performance objective. Kalau kita lihat di sini bahwa most or all. Jadi kalau ada 10 objektif, artinya 9 atau 10 objektif tercapai, melebihi harapan. Lalu outstanding. Nah, di sini sering sekali leader karena ingin berbuat baik, ingin dinilai the good leader. Ini pemimpin saya baru bagus, nah itu sering supaya mendapatkan di employee satisfaction survey, leadernya bagus, semua ngasih outstanding. Nah, di sini sering juga saya sampaikan kalau ada appraisal hampir 90% atau 95% harapannya outstanding. Kalau saya untuk klarifikasi sama Eskomnya atau DNR-nya gampang. Saya tanya, anggaplah sebulan terakhir, ada nggak tamu komplain? Atau ada nggak karyawan komplain? Atau ada nggak departemen lain komplain? Atau ada nggak atasannya komplain? Ada, kalau ada, nggak salah itu. Penilaiannya masih salah. Karena kalau 95% outstanding itu udah perfect. Tidak ada satupun hal yang masalah di departemen itu. Baik dengan orang lain, siapapun. Ya. Karena itu penilaian adalah performa untuk semuanya. Nah, kalau ada saja satu saja masih ada komplain atau keluhan, udah gugur penilaiannya. Itu outstanding. Kemudian exceeded expectation. Exceeded the established performance objective as evident by exceeding financial or other numeric target, delivering superior product or performance, coming in under budget or in a short time frame. Nah, kalau dia melebihi daripada harapan, melebihi baik itu finansial dan sebagainya, target-target, nah itu exceeding expectation. Kemudian meet expectation, M. Nah, di sini sering kita trap pada penilaian. Trap pada penilaian itu maksudnya orang nganggap nilai meet expectation itu kurang bagus. Padahal ya namanya meet expectation, harapannya 5, mencapai 5, bagus tak? Bagusnya bagus. Ya, jadi banyak yang nganggap meet expectation itu kurang. Itu artinya M, meet expectation sudah bagus. Ya, makanya sebagai seorang leader, kita sebagai seorang HR juga harus mengerti hal ini sehingga kita challenge Eskom atau DNR-nya kalau memberikan nilai semua E atau O. Nanti kita akan lihat gimana sih distribusi. Ini kembali lagi saran saja, kalian silahkan mengambil kebijakan di sana. Meet expectation is good, ya, is good, ya kan itu good, better, best, kan gitu ya, MEO. Jadi kita meet expectation itu bagus, nothing wrong, tidak ada salah. Pengalaman saya dengan beberapa leader, khususnya GM,
Rata-rata GM expat memberikan nilai M. Jarang sekali memberikan nilai E atau O. M. Karena dianggap ya Anda hanya mix. Kalau mempunyai hal yang spesial, mendapat award, mendapatkan winning something, baru dia akan berikan E. Kalau hanya mencapai kerjaan, mencapai KPI, itu M. Nah, kalau KPI, Key Performance Indicator atau balance scorecard yang melebihi, baru akan nilai E. Nah, itu. Tetapi, mohon maaf, ya bukan merendahkan atau tidak menghargai, rata-rata leader atau GM lokal memberikan nilai E dan O. Ya, karena apa? Dia menganggap mereka, wah dia sudah melakukan hal yang bagus, dia sudah berkorban untuk Tuhan, dia sudah dedikasinya tinggi. No, dedikasi badan aja atau karena kerja dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam dianggap bagus, is not really. Kalau memang begitu saya mau tinggal di dekat hotel aja ya. Saya kos di dekat hotel, jadi GM belum datang saya udah di sana, GM sudah pulang saya masih di sana, sehingga saya dapat tuh. Nah itu jujur saya bilang pengalaman saya ini pengalaman pribadi ya, jangan dianggap bahwa itu semuanya tidak. Kebanyakan leader expat itu lebih tough. Ya mungkin juga dia nggak mau diduduki oleh orang kantor. Ya, jadi boleh dong sedikit bercurigaan. Tapi ya, pengalaman saya begitu. Nah kemudian D atau did not meet expectation ya jelas. Kalau mereka ada KPIs, Key Indicator Performance, ada balance scorecard dari 4 atau 5 KPIs mereka mencapai satu tidak tercapai, udah jelas di dalam meet expectation. Kalau semua tercapai, meet expectation. Nah, itu barangkali the next one. Nah, di sini adalah common rating error. Nah, avoid this common rating error. Coba dihindari penilaian yang seperti hal ini. Misalnya leniency, rating easy, all rating are high yang saya bilang. Jadi semua nilainya E atau O itu nggak masuk akal, sudah kita bahas tadi. Atau sickness rating hard, all rating are below, low, D. Kalau udah D semua ngapain dipertahankan? Ya udah keluarin aja, cari yang baru kan gitu. Kalau kita mempertahankan yang jelek, nah itu kita harus fair. Kalau dia bagus, ya bilang bagus. Kalau dia nggak bagus, bilang nggak bagus. Jadi jangan bilang wah biar dia mau belajar terus, dia biar berusaha terus kasih D. No. Atau central tendency, rating down the middle, M semua. Nah itu jangan juga ya, tidak baik juga kalau semua M. Berarti tidak ada karyawan yang bagus, ngapain? Nggak ada sisinya mereka yang bagus. Iya, nggak ada. Berarti saya yakin manusia itu pasti ada yang lebih bagus, ada yang kurang. Kemudian atau allowing your opinion of one characteristic or person to override all other rating. Misalnya karyawan itu ramah, suka senyum, tetapi kinerjanya nggak bagus. Karena dia saking ramahnya sama Anda, nganggap bahwa dia bagus semuanya. Nah itu juga salah. Kita harus memberikan pilihan yang jelas. Kan di masing-masing ada kategori skill, kategori knowledge, kategori attitude. Kalau attitude-nya bagus, skill dan knowledge tidak bagus, jangan di overrating. Jangan dianggap semua bagus. Udah, jadi kita benar-benar memberikan penilaian yang objektif, ya, penilaian yang benar-benar objektif, sehingga kita benar-benar memberikan hal yang bagus. It is important to differentiate the associate strength and weakness. Jadi kita harus tahu strength-nya siapa, weakness-nya apa. Nah, kenapa kita perlu tahu strength-nya? Kan kita udah bahas tadi ya, bahwa orang yang melakukan hal yang baik dia cenderung akan mengulangi hal yang baik. Recognize.
Sama kalau kita di rumah, kita punya bayi ya, maklum grandpa ya, punya bayi, kita pasti bilang, oh bagus, pintar gitu. Dia cenderung akan mengulangi hal yang bagus. Tapi kalau kita marahin aja terus dia, ya dia cenderung akan kurang motivasinya. Tapi juga jangan mengabaikan weakness-nya dia. Weakness kita nggak usah disebut-sebut, tetapi kita develop. Strength kita sebut-sebut sehingga dia termotivasi. Di sini dalam penilaian rating ini benar-benar kita harus melihat bahwa berikan penilaian dengan objektif. Oke, jadi itu mungkin the next one sebelum kita break kita. Nah ini recommended lagi ya. Yang Bapak rekomendasikan Ya, untuk kita rekomendasikan ratingnya supaya kita enak lah. Kembali lagi saya bilang ini rekomendasi saja, jadi tidak mesti dituruti. O outstanding itu 10% dari populasi. Jumlah karyawannya berapa? Kurang lebih 10%. E atau exceeding expectation 30%. M meet expectation 50%, sehingga overall di atas did not itu adalah 80%. Nah, kalau ada yang did not meet expectation, tentu kita harus benar-benar perhatikan. Apakah orangnya sama nggak tiap tahun? Atau setiap appraisal? Kalau orangnya sama, ngapain kita pertahankan? Kalau mereka orangnya sama, itu terus. Ya udah, terima kasih, selamat jalan, sampai ketemu di lain kesempatan. Kan gitu. Ya, jadi kita harus benar-benar fair tentunya. Seperti itulah pentingnya development plan. Tahun ini dia did not meet expectation. Kita berikan development plan. Tahun depan dia masih tidak mencapai, tidak achieve development plan-nya. Ya udah, terima kasih, shake hand. Jangan dipertahankan. 2 tahun aja sudah cukup. Nah, udah lama ya? Udah lama, makanya kita shake hand, bilang terima kasih Anda sudah berusaha dengan baik. Mungkin culture kita, budaya kerja kita, tim kita tidak sesuai dengan Anda. Ya udah, kalau udah 2 kali berturut did not meet expectation, terima kasih saja. Nah, di sini juga perlu seperti saya bilang tadi bahwa jangan semuanya outstanding, jangan semuanya exceeding, tentunya disesuaikan dengan penilaian itu.